Shalom, salam sejahtera buat anak-anak ibu semua di kelas 9. Kembali ini kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kita bahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Anak-anak ibu, kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai yang namanya sistem reproduksi pada pria. Kali ini yang kita bahas adalah sistem reproduksi pada wanita. Nah, kita lihat dulu ya, pada sistem reproduksi pada wanita ini terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel ovum ataupun sel telur. Nah, setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba fallopi ataupun ovidum. Kedua saluran telur ini bermuara pada uterus ataupun rahim. Leher rahim atau serviks ini nanti berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut dengan vagina. Nah, kita akan pelajari masing-masing setiap bagian-bagian organ-organ penyusun dari sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama itu ada ovarium ataupun indung telur. Ini tersusun atas sepasang ataupun dua buah ya, dimiliki oleh setiap wanita. Nah, di sini berfungsi untuk tempat memproduksi sel telur ataupun ovum. Kemudian yang kedua ada tuba fallopi ataupun ovidum. Nah, fungsi dari tuba fallopi ataupun ovidum ini adalah membawa sel telur dari ovarium menuju uterus dan tempat terjadinya proses fertilisasi ataupun pembuahan, yaitu sperma membuahi sel telur ataupun ovum. Kemudian yang ketiga ada uterus ataupun rahim. Ini berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio ataupun janin. Kemudian ada vagina. Vagina adalah tempat keluarnya bayi saat persalinan secara normal ataupun alami. Kemudian sebagai alat kopulasi ataupun senggama ataupun perkawinan. Dan jalan keluarnya darah menstruasi pada wanita. Nah, kita bisa lihat ini ada gambar alat reproduksi pada wanita. Jadi ini adalah bagian-bagian yang sudah kita sebutkan tadi, ya, dimana ada yang namanya ovarium, jumlahnya sepasang. Anak-anak ibu bisa lihat kanan dan kiri. Kemudian ada ovidum. Tadi dikatakan bahwa si ovidum ini akan menuju uterus, ya, saluran yang membawa sel telur dari ovarium menuju uterus. Kemudian ada endometrium. Nah, endometrium ini adalah dinding rahim, ya. Nanti awalnya hasil pembuahan berupa zigot itu masih menempel di dinding rahim, kemudian akan tertanam di uterus ataupun rahim, yaitu menjadi embrio. Kemudian ada serviks. Serviks itu adalah leher rahim, ya, dimana nanti leher rahim ini akan menghubungkan antara si rahim dengan vagina. Kemudian nanti akan mengeluarkan berupa zat, ya, berupa pelicin ketika proses terjadinya kopulasi. Kemudian ada di sini kita lihat vagina tadi, tempat keluarnya janin atau bayi yang dilahirkan secara normal, kemudian alat kopulasi dan keluarnya darah menstruasi. Nah, jadi seperti alat reproduksi pria, ini juga akan ada diberikan gambar seperti ini biasanya pada soal. Kamu disuruh menyebutkan nama-nama bagiannya. Jadi apa itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa fungsinya masing-masing. Jadi anak-anak ibu sudah bisa menyebutkannya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu harap anak-anak ibu bisa lebih paham, mengerti, dipelajari dengan baik. Terima kasih. Tetap belajar dengan semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Membahas sistem dan proses reproduksi santai aja ya, nggak perlu malu dan merasa tabu.
Karena sebenarnya mengenal dan mengetahui cara kerja sistem reproduksi manusia, termasuk pendidikan seks di dalamnya, sangat penting. Sebab reproduksi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap orang. Prosesnya bisa jadi berbeda karena gak setiap orang punya pengalaman yang sama. Alat reproduksi wanita terdiri dari ovarium atau disebut juga indung telur, uterus, biasa disebut juga dengan rahim, dan vagina. Ini adalah ovarium, yang merupakan organ penghasil sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12 sampai 50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba falopi atau oviduct, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Ini uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin ketika proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma.